Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyananda Putri dengan NIM 24043074. Baik, saya akan menjelaskan tentang akun. Yang pertama adalah definisi akun. Akun adalah pencatatan sebuah transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aset, liability, dan equity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang debit dan kredit. Debit adalah sebuah transaksi keuangan yang menambah jumlah uang dalam rekening sehingga terjadinya peningkatan aset atau penurunan liability. Dan biasanya debit diletakkan di sisi kiri akun. Sedangkan kredit adalah sebuah pencatatan transaksi keuangan yang terjadinya peningkatan liability dan equity. Dan biasanya kredit diletakkan di sisi kanan akun. Nah, akun terbagi atas dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri atas aset. Aset ini dia ada tiga, yaitu aset lancar, yang terdiri atas kas, piutang, deposit, persediaan, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan ada aset lancar yaitu peralatan, kendaraan, bangunan, investasi, waralaba, dan trademark. Yang ketiga yaitu aset tidak berwujud, yang contohnya adalah tanah. Yang kedua yaitu liability. Liability ini juga terdiri atas dua, yaitu lancar dan tidak lancar. Yang lancar ini yaitu utang usaha, utang wesel, dan utang bank. Selanjutnya adalah yang tidak lancar, yaitu utang obligasi, utang hipotek, dan utang wesel. Yang ketiga yaitu equity. Equity ini ada pemilik saham dan pemegang saham. Selanjutnya ada akun nominal. Akun nominal ini terdiri atas dua, yaitu revenue dan expense. Revenue itu ada penjualan, jasa, sewa, bunga, dan lainnya. Sedangkan expense yaitu ada gaji, utilitas, bunga, iklan, sewa, perlengkapan, depresiasi, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikhtisar debit dan kredit. Yang pertama yaitu aset. Di aset, debit akan bertambah dan kredit berkurang. Contohnya seperti Pak Edo menerima piutang dari perusahaan A sebesar 12 juta. Maka dari itu, 12 juta ini dimasukkan dan ditambah ke dalam debit karena aset Pak Edo bertambah. Yang kedua yaitu liability. Liability ini debit berkurang sedangkan kreditnya bertambah. Ini seperti Pak Edo berutang kepada perusahaan A sebesar 5 juta. Maka dari itu utang Pak Edo bertambah di kredit. Yang ketiga yaitu equity. Di equity ini debit berkurang dan kreditnya bertambah. Ini seperti Pak Edo menerima investasi sebesar 10 juta dari perusahaan A, maka dari itu dicatat di equity ini di bagian kreditnya. Selanjutnya ada pendapatan atau expense. Expense ini debitnya berkurang sedangkan kreditnya bertambah, dan revenue pun juga begitu, debitnya bertambah sedangkan kreditnya berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk akun. Bentuk akun ini biasanya berbentuk akun T, di mana nama akunnya di atas dan pencatatan debitnya di kiri serta kreditnya di kanan. Seperti dalam aset, debitnya bertambah sedangkan kreditnya berkurang. Sedangkan dalam liability dan equity, debitnya berkurang dan kreditnya bertambah. Dan di expense, debitnya bertambah, kreditnya berkurang. Sedangkan di revenue, debitnya berkurang dan kreditnya bertambah. Biasanya di saldo normal itu di bagian debitnya ada aset sama beban, sedangkan di kreditnya ada pendapatan, ekuitas, dan liabilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penjelasan saya kurang dimengerti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.